Halo kawan-kawan, di video kali ini kita akan mempelajari sejarah yang ada di destinasi Kampung Kapitan, Palembang. Kita akan belajar bagaimana sejarah yang ada di Kampung Kapitan dan kita akan bertanya langsung bersama pemandu wisata dan generasi yang ada di Kampung Kapitan. Saksikan terus video ini dari awal sampai akhir ya kawan-kawan. Jangan lupa pakai masker. Yuk! Destinasi wisata di Kampung Kapitan ini berada di Kecamatan Tujuh Hulu kawan-kawan. Untuk itu kita akan melihat bagaimana destinasi wisata ini. Yuk. Waalaikumsalam. Ibu, Ada yang bisa dibantu? mau kunjungan Bu? Dari mana? Dari mahasiswa Unsri Bu. Mahasiswa Unsri jurusan? Jurusan Teknik Komunikasi. Jurusan komunikasi. Silakan diisi data. Pak, bisa dibantu nggak? Silakan. Hasil ya. Selamat datang di destinasi Kampung Kapitan di Jalan Tujuh Ulu, di mana di sini merupakan salah satu destinasi yang ada di Kota Palembang. Nah, pada saat masuk ini kita ada tiket kunjungan seharga Rp5.000. Dengan biaya tiket Rp5.000 ini kita bisa mengetahui keunikan, keanekaragaman, kebudayaan, serta beberapa hal yang berhubungan dengan Kampung Kapitan yang ada di Tujuh Ulu. Saya Nimas Arlaini, anggota DPC HPI Kota Palembang yang kebetulan hari ini piket, dan juga silakan berdiri Mbak Novilia Adam, dia juga sebagai pengurus sekaligus anggota di DPC HPI Kota Palembang. Mari dibantu. Suasana di Kampung Kapitan ini merupakan ada 3 rumah besar. Nah, ya boleh kita lihat. Ini biasa dipakai untuk ruangan kerja, dan di sini buku-buku terbitan beberapa tahun yang lalu sebagai pusaka. Perpustakaan ini, dan ini salah satu minuman ada Cina. Tuh, dihirup teh ya, tapi ini tidak bisa dibuka. Dan di sini juga rumah, khususnya rumah Kampung Kapitan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang ini khusus untuk peribadatan, dan satunya lagi rumah yang di sana itu untuk ibadah. Dan satu lagi namanya rumah besar. Namun karena rumah ini usianya 350 tahun lebih, sehingga rumahnya belum sempurna atau sudah lapuk karena dimakan usia dan mungkin akan direnovasi. Nah, kami kenalkan sekarang kita berada di kamar. Ini merupakan kamar utama, di mana ini rumah untuk pengantin, ada 2. Ini Bu. Iya, rumah pengantin untuk siapa yang menikah, di sini rumahnya. Dan sekarang ini di Kampung Kapitan, Pak Mulyadi yang sekarang di Jakarta atau keluarga yang tinggal di Bogotek itu merupakan keturunan ke-14. Ya, ini yang dinamakan Pangeran Tan Bun An. Biasa dipanggil Cho Bun An. Ini merupakan generasi King, gitu, generasi Qing. Nah, ini cucunya, ini sudah meninggal, dan Cho Hong Lim ini ahli dalam berbagai macam istilahnya, tahu karakter seseorang, punya ilmu. Jadi kalau misalnya orang muda, biasanya cucu kapitan yang ini, namun sudah meninggal.
Dan di sini anak kapitan. Ini juga anak kapitan keturunan dari yang mempunyai rumah ini. Dan ini Putri Fatimah. Putri Fatimah ini, mengapa fotonya di sini? Ini yang ada sejarah di pagoda atau sejarah di Pulau Kemarau. Ini cucu kapitan namanya Muhyiddin Achol Cholingkai. Dan ini kamar juga. Kamar ya? Iya. Tadi kamar pengantin. Nah, kalau yang keluarga di sini. Dan hari-hari kamar ini tidak ditunggu. Kamar ini tidak tunggu. Tidak ditunggu. Namun ini rumah peribadatan. Nah, di sini biasanya tergomeng, santun, mereka persembahannya di sini. Ada belum persembahan? Ini arwah-arwah leluhur dan diletakkan di ini dupa-dupa ini. Dan ini merupakan tradisi mereka. Teh ini selalu disediakan untuk arwah. Terkadang buah, kopi, air putih, dan berbagai macam sajenan. Sehingga ungkapan bahwa mereka sebagai warisan leluhur mereka itu tetap dihargai di masa sekarang. Oke, lanjut. Nah, di sini juga di Kampung Kapitan ini kalau zaman dulu biasanya sering diadakan cap gomeng, ada kebakaran uang, misalnya membakar sepatu, tapi dalam bentuk uang. Di situ sebagai adat istiadat dan kebudayaan dari Cina. Nah, di sini ada beberapa ruangan berikutnya ini. Nah, ini kamar keluarga. Kalau mau mencoba baju-baju koko Cina juga bisa. Di sini ya. Bisa di sini dan ini disewakan alat hadarnya. Ya. Namun karena kurangnya perawatan dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan adat istiadat, Kampung Kapitan ini yang menjadikan rumah ini agak sedikit bangunan-bangunannya ini masih perlu direnovasi. Ya, di sini ditunggu oleh keluarga keturunan ke-14 bernama Pak Mulyadi. Nah, halo. Nah, itu salah satu. Sini kok. Ada tamu kok. Naik kok. Nah, bisa bertanya tentang keluarga dan sejarah. Koko apa namanya kok? Koko Adi. Koko Adi ini sambil duduk kita ya. Sekarang yang tinggal dan merawat rumah ini itu kamar Koko Adi. Kalau kemarin ada Ko Chandra, di sebelah ada Ko Godek. Iya, Koko ini yang tahu persis sejarah tentang silsilah keturunan yang ada hubungannya dengan Kampung Kapitan. Boleh bertanya dengan Koko. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Selamat sore buat semuanya. Jumpa kembali bersama saya Nyimas Arlaini, anggota DPC HPI Kota Palembang, beserta Bunda Julia atau Cece Yulia, merupakan keturunan ke-14 dari keluarga kapitan dari sebelah ibu istri pertama. Dan juga Ko Andi. Ko Andi ini merupakan suami dari Ko Yulia yang kebetulan tinggal di sini. Ini kamarnya Ko Andi dan kita duduk di sini di Kampung Kapitan. Hari ini kita kedatangan tamu mahasiswa dari Universitas Sriwijaya jurusan Ilmu Komunikasi yang akan mengetahui dan bertanya tentang sejarah yang ada di Kampung Kapitan. Perkenalkan, namanya siapa, Dek? Perkenalkan kok, nama saya Panji Pangestu dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsri. Jurusan Komunikasi. Semester berapa, sayang? Sekarang semester 7. Sekarang semester 7. Sekarang kita bincang-bincang sejenak
pada sore atau petang menjelang malam. Tapi masih bisa karena kebetulan Ya. kalau di HPI Kota Palembang dan kebetulan juga Ibu Nyimas Arla ini hari ini piket. Jadi kami piket deh dari jam 8 sampai jam 12. Selanjutnya dari jam 12 sampai jam 4 itu kerjasama di pemasaran HPI atau Dinas Pariwisata Kota Palembang dan juga direkomendasikan kami sebagai anggota HPI untuk turut bergabung karena selama pandemi COVID-19 ini kami mati suri dan sekarang alhamdulillah Sumsel berkurang COVID dan pariwisata akan bangkit kembali. Silakan bertanya. Sebelumnya Ceh, kok kami sih izin bertanya kok. Kalau boleh tahu kok dan Ceh, ini rumah ini sejak kapan ini berdirinya? Nah, kalau sejak kapan ya kita nggak bisa ya. menentukan tahun kapan. Ya. Soalnya kita lahir ya memang sudah ada. Setahu saya cerita nenek itu mereka tuh sudah hadir di sini itu sejak ada Sunan mereka. Sunan Palembang sudah ada di sini. Sebelumnya kan mereka yang ini kan, yang di belakang kita ini kan ada foto kan yang besar. Itu dari dinasti Cing dan Ming. Antara Cing dan Ming kan Cing itu kan sebentar sebentar diganti dengan Ming kan. Nah, itulah salah satu mungkin pembesar yang kota jalan ke jalan. Mereka kan nggak tahu, nggak ada peta, mungkin mereka jalan sampailah ke Sumatera. Nah, mereka ketemu dengan itu Sunan Palembang. Kita masih punya kerajaan dulu. Kita punya kerajaan bukan republik, kita kerajaan. Nah, kerajaan di sini pas kebetulan kalau orang tua sini bilang tuh Sunan Palembang. Kita nggak tahu siapa yang Sunannya itu siapa, nggak ngerti kita. Jadi seperti ini deh. Kalau menurut sejarahnya, rumah Kampung Kapitan ini berdiri 350 tahun yang lalu. Ada dua dinasti, dinasti Qing dan satunya lagi dinasti Ming. Nah, antara dinasti Qing dan dinasti Ming ini, yang Qing ini tidak lama karena pada zaman dahulu di sini merupakan 3 buah rumah. Yang salah satunya itu rumah yang sekarang perlu direnovasi. Itu rumah sultan menunggunya. Yang di belakang. Seharusnya mereka tuh di belakang tempat tinggal kapitan. Mereka tinggal tuh di belakang. Di depan nih mereka nerima tamu. Kayak kita nerima pembesar kayak Belanda. Karena VOC kan sudah datang sebelumnya. Soalnya kapitan kan berdagangnya rempah-rempah. Iya betul. Dan juga di sini ada 3 rumah besar yang tadi kita tengok. Itu merupakan persembahan arwah-arwah. Dan ada satu lagi rumah itu di sebelah rumah itu merupakan rumah ibadah. Bisa kita lihat nanti setelah kita bincang-bincang. Dan ada satu lagi itu tahun kalau tidak salah tahun 1992 ya. Atau 72 ya, yang ada gapura Taman Pagoda. Itu bantuan dari negara Taiwan ya. Taiwan dan Thailand. Iya, itu dibantu itu. Dan asli benar-benar batu yang di halaman tersebut. Namun keberadaan Kampung Kapitan sekarang itu kerjasama bermitra dengan Dinas Pariwisata Kota Palembang. Selanjutnya untuk generasi tadi ini generasi ke-14. Ya. Kira-kira seperti itulah. Iya. Kalau zaman dahulu, bukan zaman dahulu, tahun-tahun yang lalu sebelum adanya Cece Yuli, itu ada yang nunggu di sini Pak Mulyadi yang viral di Facebook atau di IG. Namun Pak Mul karena pandemi COVID-19 dia ke tempat keluarga ke Jakarta dan sampai sekarang dia tidak datang. Bukan karena apa? Karena mungkin urusan keluarga ya, saya. Dan Cece ini baru bulan-bulan ini pindah. Maksudnya daripada rumah ini tidak terurus, kosong, alangkah baiknya ini Cece yang melanjutkan dari Pak Mulyadi. Kalau saya hanya sebagai petugas. Iya. Jadi benar-benar tinggal di sini aja ya? Iya. Berarti ya.
sebenarnya kami itu tinggal sudah dari kecil. Iya. Dari kecil tuh sudah tinggal sini. Menikah dibawa suami karena tidak terurus Oh, ke sini ke lagi. sini lagi. Itu kita Itu. dipanggil Ya. ke sini. Alasannya Karena karena rumahnya kan Tidak ada yang ngurus. sebesar ini Iya. ya kan tidak ada yang mengurus. Iya. Akhirnya kita putuskan untuk lah kita kembali ke sini untuk mengurus Merawat ini rumahnya. ya Iya. gitu. Jadi antara Cece Julia ini dengan Pak Mul, walaupun sama-sama keturunan 14, mereka satu kerabat, Satu kerabat. satu kekeluargaan. Jadi otomatis mau tidak mau ini juga merupakan keturunan asli dari Kampung Kapitan. Iya. Gitu. Ada lagi? Nah, kalau boleh tahu, ini kan destinasi wisata nih. Iya betul. Untuk pesan-pesan anak generasi yang akan datang ini apa ya? Silakan Cece. pesan-pesannya ya, Ah. karena kita dulu Kapitan ini sudah menjaga silaturahmi antara beda agama ya Bu. Iya. Mereka terlalu kuat karena kita juga ada di generasi kita ada yang ada Islam, Konghucu, Buddha. Nah kita minta supaya generasi sekarang itu kompak, jangan saling pecah belah karena suku, agama, ya kan, beda keturunan kan. Jadi kita pecah belah, kita kan satu warga negara Indonesia. Ya. Makanya marilah kita gotong royong membangun Indonesia Indonesia. Iya. biar lebih maju, tidak dijajah lagi. Ya, Iya. amin. Koko silakan Kok pesan-pesannya. Pesan-pesan kok. Kalau saya sih tidak terlalu ini ya. Yang penting untuk generasi berikutnya, Ya, kalau bisa itu kita lestarikan lah. lestarikan Iya. sejarahnya. Kita lestarikan, kita jaga warisan budaya ini, jangan sampai hilang Ya, begitu benar. aja karena melihat kondisi generasi sekarang itu kan kurang peduli dengan Ya. Sejarah, ya. baik itu Kebudayaan. sejarah maupun peninggalan Budaya. seperti itulah ya kebudayaan yang lama gitu. Jadi lebih baik kita sama-sama gitu ya merawat dan melestarikan peninggalan ini. Peninggalan ini ya. Gitu. Ini sangat berharga sekali gitu. Itu yang bisa saya sampaikan itu aja. Jadi deh intinya seperti ini. Baik pembicaraan telah disampaikan oleh Ibu Yulia atau Cece Yulia dan Ko Adi Ya. dan saya Dimas Arlaini sebagai DPC HPI Kota Palembang, anggota khususnya dan pada hari ini piket di sini. Mari untuk generasi muda sama-sama kita berkolaborasi Ya. dan bersinergi terutama di dalam melestarikan budaya bangsa khususnya di destinasi Kampung Kapitan ini. Karena mengapa? Inilah menjadi tonggak sejarah kita dan peradaban yang ada di Sumatera Selatan. Karena siapa lagi yang tidak bisa yang kita lakukan kecuali turut serta adil, dan mari kita bersama-sama untuk menjaga terutama generasi muda seperti Ananda. Ya. Mari aja kenalkan Iya. teman-temannya yang di Unsri. Iya. Mari semuanya berada dimanapun, mari kita belajar sejarah karena sejarah itu merupakan ujung tombak maju mundurnya terutama untuk bangsa Indonesia dan Sumatera Selatan pada umumnya. Ya, benar. Pepatah mengatakan asalnya kain dari kapas, kendak dibuat menjadi baju. Kita ingin semuanya berkualitas, terutama generasi muda untuk lebih bermutu dan lebih maju. Ya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga Terima kasih, bermanfaat bincang-bincang kita pada hari ini. Ananda, terima kasih atas Terima kasih. kunjungannya. Salam untuk keluarga besar di Universitas Unif Serjaya. Dan akhirul kalam, salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.
kawan-kawan, kali ini kita akan bertanya lagi mengenai sejarah yang ada di Kampung Kapitan, tepatnya di rumah samping yang kita bahas tadi bersama Ko Adi dan Cece Julia. Cece, ini tempat apa ya? Ini tempat sembahyangnya yang Buddha, Konghucu. Nah, silakan kalau misal ada yang percaya, ini minyak ini bisa untuk jadi obat. Ini. Jadi kita minta boleh untuk yakin percaya ya. Jadi kalau sakit apa depresi boleh. Kalau mau ganti minyak silakan. Minta kita ganti minyak. Ini tempat berdoanya Kapitan. Kalau dia lagi mau berdoa di sini. Nah, ini makanya disebut rumah doa. Rumah doa ya? Gitu. Doa di ini mereka doa di sini. Jadi siapapun untuk umum silakan datang. Kalau misalkan Agama apapun silakan. Ini kan apa? Dewa-dewa mereka. Ini dewa mereka. jadi memang kalau di sana itu rumah untuk Rumah abu, Itu rumah Bu. rumah abu untuk tempat yang- penyimpanan abu, sama sebelumnya itu untuk tempat menerima tamu. Ya, kan? Nah, sekarang sudah beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan abu. Ini juga masih asli loh, tulisannya masih asli. Ini Nah. masih asli semua. Kalau Bangunan bangunan mereka juga masih ini asli. Nih, Masih asli. bolaknya. Nah, inilah yang namanya asli. Ya. Kita nggak bisa nembus dia. Nah, inilah. Nah, yang saya maksud itu Oh ini. ini. ya, kunci-kuncinya. Mereka tidak pakai kunci, Ya. tutup pakai. Ini memang dibuat setelah rumah batu ya. Setelah rumah batu, Nah. pertama dibuat tuh rumah batu, baru sini. Baru ini. Gitu. Nah, ini gambar. Ini ikan yang penghabisan. Ini ikan penghabisan. Fotonya. Oh ini. Nah, Ya. ini beda penghabisan. Waktu dia meninggal tuh pakainya ini yang di bawah. Ini bawah. Foto-foto masih asli ya? Iya, ini asli semua fotonya. Ini coba dulu. Nih ikannya. Pakaian mereka tuh memang kebesaran mereka tuh begini. Iya. Jadi kita nggak bisa ngilangin ya. Jadi waktu mereka meninggal pun dibawa juga. Makanya kita nggak punya. Iya, iya. Iya kan? Nah, Memang adat mereka begitu. Oke, lengkap. Dan untuk dinding-dindingnya masih asli kayak Masih asli. Kalau ini masih Ini asli. Masih asli. Ada yang dirubah. Ini asli nih mereka punya. Nah, ini asli. Gambar-gambar itu masih asli. Ini asli. Tulisan asli, Tulisan asli. dinding masih kayu asli, lantai juga asli, belum ada perubahan sama sekali. Karena memang umurnya kan jauh lebih tua rumah batu dibanding ini. Gitu. Jadi ya karena sudah dimakan usia ya rumah batu, banyak yang sudah diganti. Diganti. Nah, sementara ini belum. Cara menikah pun mereka Asli. kita sama kita. Begini. Sudah ada sekarang. Ini sudah generasi yang ini ya, yang dibawa mereka semuanya anak-anak cucu semua. Tapi mereka kebaya ya. Ya, gimana? Nah, kita kebaya. Mereka punya kebaya ini songket, ini songket masalahnya. Songket. Anak cucunya kapitan tuh tak pernah pakai kain biasa, songket. Waktu menyambut kelahiran anak mereka pun mereka disambut dengan songket. Ini lukisan apa ya? Ini lukisannya ini biasa, ini mungkin dulu dari ini kita kan dulu ini kan rawa-rawa, rawa-rawa kan, jadi oleh Sunan Kalimantan tuh ditimbun dengan kayu-kayu, kita dengan kayu. Fondasinya. Kalau di kita campur itu ketemu kayu-kayu, nggak pernah ketemu kayu. Rawa, makanya kita disuruh Pitan ke sana, maka di sana kan benteng, Ya, kan? benar. Nah, Pitan tuh suka ke sana. Sana. Jadi kalau Pitan turun, itu ada bentangin karpet.
karpet merah sampai ke laut sana, ke sungai. Itu pasti perahu jukung. Kita punya perahu yang besar. Nah, ke seberang ke VOC, mereka ke Belanda. Kenapa mereka buat berhadap-hadapan ini kan? Supaya bisa monitor. Kan benteng Kota Bosa persis nih. Kalau dulu kelihatan. Bangunannya nggak ada, itu rumah baru itu langsung Kelihatan. menghadap ke Kota Bosa. Gitu. Jadi berhadap-hadapan. Ini karena ini sudah Sudah banyak bangunan, jadi agak sulit gitu. Makanya waktu ada peneliti dari Unsri, ya kan, mereka bilang kenapa kok ini dijadikan taman, terus itu ada karena jadi ketutup. untuk ininya sendiri jadi kesannya bilang gitu ya, gitu. Kalau misalkan ini dibuat ruang terbuka, otomatis dia akan berhadapan langsung dengan benteng Kota Bosa. Inilah yang favorit pagoda kita yang itu tempat makan yang kita itu. Nah, maka bawa ini kan laut sini. Tempat makam ini. Iya, yang abu-abu yang kita pasang itu. Nah, ini makanya dibawa kan. Nah, mereka pun ini kan ada VOC ini kan, Belanda-Belandanya kan. Ini dan ini. Kayak gini nih kalau Belanda. Ini kan itu kayak gini. Ini kayak gini serdadu. Kapitan tuh punya serdadu loh. Iya. Punya dia. Punya serdadu ya. Punya pasukan. Pasukan. Jadi kalau kita mau keluar itu tuh istilahnya pasukannya dulu gitu pasukan ini. Pitan tuh kalau sembahyang tuh di konten 10. Konten Pululu kan. Dan 10 kan sebelah mana kan? Ada konten yang besar, ada dekat sini. Nah itu Di situ. pitan yang itu seharusnya punya pitan. Itu sebetulnya masih ada kaitannya Dengan dengan sini. kampung Kapitan, khususnya rumah batu ya. Gitu. Tapi berhubung di sana itu keturunan dari kita ini nggak ada yang melawat di sana, akhirnya kan diserahkan ke pengurus lenteng saat ini juga. Kita sembahyangnya di sana. Cuma kita kalau dulu menurut nenek itu yang keuluan agamanya Islam. Yang ketiga ya, ketiga ke bawah Islam. Kitanya tetap Konghucu tetap. Makanya saya bilang kalau langsung mereka sudah ada. Iya, dari zaman dulu sudah Tidak ada. memaksakan istrinya harus ini tidak kan? Tuh. Toleransi. Ya. Bagus sih toleransi mereka. Makanya kan orang lebih banyak melihat bagaimana kerukunan beragama di kampung Iya. ini, ya kan? Nah, awalnya dari situ. Jadi karena Kapitan sendiri punya istri yang beragama Muslim, jadi di sini tuh lebih kuat untuk Perusahaan beragama. ya toleransi beragama. Kita pun juga punya dua dapur. Dapur Cina, dapur Melayu kalau mereka bilang. Ya khusus yang Melayu untuk yang nenek-nenek yang Islam ya, yang Cina yang untuk kita ini. Jadi dua yang mereka punya. Dibedakan ya. Dibedakan. Makanya kenapa rumah pitan itu besar-besar. Dapurnya pun besar, lebar besar. Itu mungkin istilahnya kalau istilahnya kalau kita tinggal tuh untuk rumah kita satu dapur mereka besar mereka. Kamar-kamarnya pun banyak mereka. Nah, kalau mau melihat replika dari tempat peristirahatannya kita, nah ini seperti ini. Ya, tapi sekarang kan sudah tidak, sekarang kan ditinggal sama keturunan sama dengan kami dan itu jangan kasih rumah. Nah ini juga nih keturunan Pitan, tuh Pak Godek. Tuh keturunan Pitan itu Pak Godek.
sama dengan kami. Sama persis. Kalau itu dia bangun itu sama dengan ini. Sama dengan ini. Yang bubur itu sama dengan Iya. Tentunya itu sama. Karena memang ini dibuat berdasarkan itu. begitu. Kak, ini nama semua ya, nggak pernah diganti itu. Besi-besi itu ya. Ya, Bersihnya Masih asli ya. diatur. ini pun tidak diganti. Saya masih asli. Masih asli. Iya. Nah, ini Pokoknya ini belum ada yang kalau ini masih sama ini pun masih diganti. Ini kalau ini masih asli. Ini asli. Tebal kalau mengatakan. itu masih ada. Dia sudah diisi makan siang, tapi dia bukan dimakan malam, bukan dimakan banyak. Sudah ratusan tahun, ratusan tahun ya kan? Gitu. Yang jelas tadi ya, tadi kita bilang kalau rumah batu itu sudah mengalami renovasi. Kalau ini rumah masih ini, asli. kalau dibilang ini rumah hilir ya, Pilih rumah kayu. Nah, kalau kita itu bilang rumah rumah pilih kayu, rumah kayu. ini masih asli semua, belum ada perubahan sedikit pun. Dalam arti perombakan kota ya. Ya. Kalau di apa namanya Di rumah batu kan sudah ada. hampir total. Sampai total jalan ya. Bawahnya aja yang total. Tapi yang inilah Dindingnya masih asli ya. Asli, Asli, pintu, Mas. jendela, dinding itu masih asli. sampai genteng pun masih asli. Nah, genteng juga. Jadi usahakan asli genteng. Mungkin sekian dulu ya. Ngobrol Iya. mengenai sejarah atau destinasi Kampung Kapitan ini kan. Semoga sejarah ini dapat dijaga dan dilestarikan ya. Iya. Terima kasih kok Nanda. Ya. Semoga bermanfaat ya. Iya. Terima kasih. Sekian dulu kawan-kawan ngobrol mengenai ilmu destinasi wisata yang ada di Kampung Kapitan ini kawan-kawan. Semoga ini dapat memberikan edukasi, memberikan informasi sejarah bagi Kota Palembang khususnya Indonesia kawan-kawan. Saksikan terus video-video selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.